Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Prayoga.id bersama dengan saya Prayoga di sini. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan belajar trading forex bareng lagi ya. Tapi kali ini kita akan teori ya teman-teman, setelah kemarin kita bahas praktek seperti itu. Jadi kita akan selang-seling ya teman-teman, biar lengkap. Nah, teori yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah teori yang sangat penting. Hal tersebut bernama prinsip. Ya, jadi seorang trader itu harus punya prinsip yang jelas. Prinsip pegangan ya ataupun pedoman ya, dimana ini bukan cuma berlaku Senin sampai Kamis bukan ya. Tapi sepanjang waktu, sepanjang hari, sepanjang trading selama-lamanya kalau perlu. Jadi teman-teman harus punya prinsip ya. Dan prinsip itu harus dijalankan. Karena banyak sekali trader yang gagal, dalam arti gagal itu adalah MC, ya udah pasti, atau loss besar. Itu bukan karena mereka bodoh, bukan. Tapi karena mereka itu melanggar prinsip yang mereka sendiri kadang tahu gitu. Nah, yang prinsip itu dilanggar, itu hasilnya pasti gagal. Gagal dalam hal ini adalah MC atau loss besar. Nah, buat teman-teman semuanya yang pengen menjadi trader beneran ya, yang menghasilkan uang dalam hal yang realita ya, yang real ya, dan dalam jangka yang panjang, yang awet, saya pengen kasih 3 prinsip penting. Jadi biar gampang diingat teman-teman ya, cuman 3 aja. Oke, biar gampang diingat, cuman 3 prinsip. Tapi sebelum itu kita simak dulu promo yang satu ini ya teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama Broker XM, salah satu broker forex terbaik di dunia. Dan di Broker XM ini teman-teman bisa dapat bonus deposit. Jadi ini program reguler dari Broker XM. Setiap teman-teman deposit, khususnya di akun standar, itu teman-teman bisa mendapatkan bonus. Itu 50% sampai dengan $500 dan 20% sampai dengan $4.500. Ini bisa buat trading ya. Meskipun nanti untuk bonusannya itu nggak bisa di withdraw, tapi profitnya tetap bisa di withdraw kayak gitu. Ya, ini bonus deposit ya. Ketika melakukan deposit dapat bonus seperti itu. Oke, untuk informasi selengkapnya teman-teman bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman semuanya, 3 prinsip tersebut adalah akan bahas pada kesempatan kali ini ya. Yang pertama, manajemen risiko adalah yang paling penting. Ya, kalau teman-teman akunnya mau awet, kalau teman-teman istilahnya mau awet hidup di dunia trading ya, maka akun itu harus sehat dulu teman-teman. Ya, kalau kita mau awet hidup di dunia ya kita harus jaga kesehatan lah. Ya, jadi manajemen resiko itu adalah menjaga kesehatan kita gitu. Kalau dalam hidup kita serampangan ya otomatis kita nggak sehat, sakit-sakitan ya otomatis lebih cepat MC gitu. Begitu juga dalam akun trading teman-teman. Jadi ini adalah prinsip yang pertama dan paling penting, yakni manajemen resiko. Nah, tujuannya apa sih? Nah, kenapa kita harus melakukan manajemen resiko? Ya, akun awet gitu. Sehingga ada banyak sekali waktu yang bisa kita ambil. Bayangin aja teman-teman, untuk akun-akun yang nggak awet ya, akun-akun yang penuh penyesalan, itu biasanya setelah margin call. Mereka margin call dan biasanya di keesokan harinya itu menyesal. Menyesalnya kenapa? Menyesalnya, aduh ini udah waktunya sell, sekarang kenapa kemarin harus full lot di bawah gitu. Akhirnya apa? Dia nggak bisa ngambil momentum di hari-hari yang selanjutnya, minggu-minggu yang selanjutnya, ya. Di bulan-bulan yang selanjutnya udah nggak bisa lagi gitu. Karena apa? Karena akunnya nggak awet. Jadi tugas pertama bagi seorang trader itu adalah manajemen resiko. Ya gimana caranya akun kita awet, bertahan, syukur-syukur untuk waktu yang lama. Semakin awet akun kalian, maka akan ada banyak waktu untuk melakukan entry.
Saya kasih contoh ya teman-teman. Langsung contoh. Orang yang melakukan manajemen resiko, misalkan modal kecil $500 ya. Sekali trading dia hanya mengambil resiko $5. Maka dia akan punya peluang 100 kali entry market dengan lot 0,01 apalagi. Berbeda dengan orang yang nggak punya manajemen resiko. Modal $500 ini bisa jadi cuman untuk 3 kali entry. Dengan lot yang mungkin gede banget, nggak pernah dia batasin SL-nya gitu. Kalau naik mungkin jadi $1.000, tapi giliran entry ketiga udah margin call. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini, teman-teman. Sama-sama modal $500, punya kesempatan 100 kali entry dan cuman punya kesempatan 3 kali entry. Kira-kira pilih yang mana? Gitu. Dan ini adalah orang yang melakukan manajemen resiko, dan ini adalah orang yang tidak pakai manajemen resiko. Ya, sebagai contoh kita kasih stop loss 0,0 stop loss $5 sekali trading lah. Ini contoh gampangnya lah, hitungannya kayak gitu. Ini perbedaannya mencolok sekali. Nah, orang yang tidak pakai manajemen resiko akhirnya dia sudah margin call duluan. Di hari-hari yang selanjutnya dia sudah tidak punya peluru untuk masuk ke market. Kalau mau masuk ya terpaksa harus deposit lagi ya. Akhirnya jadi tukang depo MC terus ya. Ini adalah orang yang nggak punya manajemen resiko. Rumusnya udah pasti ke situ gitu. Bahkan sebagian dari kalian mungkin sudah tahu, tapi entah kenapa kalian tidak mau melakukannya. Oke, itu adalah yang pertama, manajemen resiko. Ada prinsip yang kedua, biar kita simpel ya. Trading hanya pada waktunya. Nah, selain manajemen resiko, selain pada saat entry kita batasin kerugiannya, kita itu trading hanya pada waktunya. Jadi di sini kita bicara tentang sistem atau trading plan ya teman-teman. Jadi seorang trader itu harus punya sistem atau trading plan yang pakem. Yang mana itu nggak boleh kalian langgar juga. Manajemen resiko nggak boleh kalian langgar juga. Sistem trading nggak boleh kalian langgar juga. Makanya di sini kita singkat menjadi prinsip, sesuatu yang kita pegang gitu. Trading hanya pada waktunya, artinya apa? Dia harus punya patokan yang jelas, buy kapan, sell kapan, SL kapan, TP kapan. Di luar tanda-tanda ini, di luar keempat ini, dia hanya akan menunggu. Makanya seorang trader itu biasanya nggak mungkin ngawur entry-nya. Kalau Anda masih ngawur, berarti Anda masih berjudi dengan market. Anda belum benar-benar trading. Seorang trader akan ada waktu tunggu. Nggak mungkin seorang trader entry terus gitu. Naik, sell, turun, buy, naik, sell. Ya, itu namanya pakai feeling gitu ya teman-teman. Sebenarnya bukan nggak boleh pakai feeling. Trader lama, trader lawas ya teman-teman. Itu juga banyak yang pakai feeling dan berhasil. Tapi awal mula mereka itu harus pakai plan dulu tetap gitu. Plannya dijalankan, sistemnya dijalankan sehingga insting kita di masa depan sudah hafal gitu. Oh, kalau market seperti ini bakalan turun nih biasanya. Kalau market seperti ini bakalan naik gitu. Kalau untuk pemula memang harus belajar ini dulu teman-teman. Belajar pola-polanya dulu ya. Belajar patokan-patokan yang jelas dulu. Nah, kalau di sini kita harus belajar teknik dan kita harus setia menunggu. Contoh ya, SAU USD di time frame H4 ini nggak ada signal sell sama sekali. Dan di time frame D1 ini juga nggak ada signal sell. Dan saya mau kasih tahu ke kalian teman-teman. Terakhir kali trading SAU USD itu 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 hari yang lalu saya buy dan cuman ngambil sedikit. Itu karena ada momen di time frame H4 yang ini ya, itu tadi. Nah, saya cuman ngambil sedikit lalu TP. Ya, kalau nggak yang ini jatuhnya tadi. Ya. Oh ya, yang ini benar. Saya cuman ngambil sedikit lalu TP. Setelah itu market trending nggak ada momentum. Apakah saya trading? Enggak, teman-teman. Karena memang nggak ada momentum gitu. Itulah sebuah prinsip. Kalau signal yang saya pegang, kalau kartu yang saya pegang itu nggak keluar, saya nggak akan ngeluarin uang saya gitu. Nah, ketika teman-teman sudah seperti itu, maka teman-teman sudah punya prinsip yang kedua, trading hanya pada waktunya. Di sini kan nggak ada pola sell sama sekali, dan mau buy juga udah kayak gini gitu. Auto koreksi gimana? Itu kan. Nah, kalau mau sell juga udah ketinggian, ya sudah nggak usah trading gitu. Itu contoh saya kayak gitu. Makanya trading hanya pada waktunya itu adalah prinsip yang kedua, teman-teman. Oke, biar simple kita ada prinsip yang ketiga. Ada yang namanya harus tahu batas atau bisa berhenti. Kadangkala saya juga sering kali mengingatkan diri saya sendiri ketika trading ya, misalkan udah profit nih, kan banyak nih. Yang cut loss juga ada, yang profit juga ada ya, yang rugi juga ada, yang profit banyak juga ada, yang stop loss juga ada. Tapi di akhir video ada satu kalimat yang sering kali saya ucapkan dan itu memang saya amalkan, yakni oke bro, ini sudah profit, saya mau berhenti dulu. Kenapa? Karena ketika kita nggak bisa berhenti, kita nggak tahu batas, teman-teman, kita akan ya kelewatan batas gitu. Ujung-ujungnya adalah kehancuran. Bahasanya. Tapi emang benar, teman-teman. Kalau ketika kita nggak tahu batas, itu ujungnya kehancuran. Mau yang awalnya profit, mau yang awalnya rugi, ya kalau kita nggak tahu batas dan kita hajar terus, kita akan berujung pada kehancuran. Saya yakin teman-teman sudah sering kali mengalami ya. Awalnya saya profit bang, tapi giliran saya trading terus, yang akhir-akhir ini jadi rugi, loss gede, margin call gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ya faktornya banyak. Faktornya adalah yang belakang-belakang ini signalnya bukan murni lagi teman-teman, tapi signal-signal pembenaran yang bisa juga otak kita udah nggak fresh lagi ya, kita kejebak ke signal yang pertama. Itu bisa loh teman-teman dalam ilmu psikologi. Contoh, tadi saya udah buy nih, ini ada engulfing, sebelahnya engulfing ya, sebelahnya bukan naik, ini signal buy, saya buy naik sampai sini. Oh ini udah naik tinggi nih, close. Dia akan memunculkan signal palsu, tadi udah naik tinggi berarti waktunya sell, padahal nggak ada signal sell. Itu adalah psikologis kita teman-teman, karena kita sudah merasa tadi sudah ikut kereta naiknya, ini udah waktunya koreksi gitu. Akhirnya dia sell setelah tadi profitnya buy. Ini kan gara-gara nggak bisa berhenti itu. Yang mana setelah dia sell, oh kok ternyata masih naik lagi ya. Siapa yang pernah ngalamin seperti ini? Jadi dia analisa pertama tuh bener, tapi analisa yang selanjutnya itu salah. Yang tadinya profit jadi rugi. Itu bukan karena permainan bandar dikasih nggak dikasih, bukan. Tapi karena psikologis kita yang tadinya signal itu beneran signal bener, kita entry-nya benar, yang belakangan ini signal pembenaran. Ya contohnya kayak tadi tuh, ini ya, ini ada signal buy di sini, dia masuk sampai sini, dia TP, habis itu dia merasa, oh ini harusnya turun nih, karena udah naik sangat tinggi nih, ya udahlah sell, ternyata naik terus gitu. Wah ini mah udah tinggi banget gitu, bahkan dia udah sampai sini ya, katakanlah ini buy ya, TP di sini ya, ini kan udah lumayan nih, ini ada signal buy juga kan,
TP ya, ini pasti koreksi nih, sell lagi. Ternyata kena SL, naik. SL lagi, naik. Wah, ini pasti koreksi nih. Nggak mungkin dong naik terus. Nah, kayak gitu tuh. Itu adalah orang-orang yang nggak bisa berhenti. Padahal market itu teman-teman, sejatinya market itu nggak ada batasnya. Ya kalau kalian nggak percaya, tak kasih contoh real konkret bahwa market itu nggak ada batasnya. Yakni Shaw USD. Ya ketika trending kayak gini teman-teman. Ya dari tahun 2024 sampai 2025 orang yang hold sell ya, sell di sini, orang yang sell di sini merasa kuat. Merasa kuat itu apa? Merasa saldonya gede. Walah nanti juga pasti koreksi gitu. Padahal market itu nggak ada batasnya. Nggak terbayang orang yang hold sell dari sini sampai sini. Gimana perasaan dia gitu. Gimana nggak babak belur ya hatinya. Gitu teman-teman. Jadi market itu nggak ada batasnya. Jangan dilawan. Nah kita harus tahu batas. Ketika kita profit kita tahu batas. Ya oke lah udah profit gitu. Saya waktunya berhenti ya. Waktunya break dulu gitu. Ketika kita rugi apalagi gitu. Oh ini berarti analisa saya sedang salah ya. Ini hari bukan untuk saya. Saya sering bilang seperti itu sih. Pas kena stop loss, oh ya ini hari ini bukan buat gua gitu. Ya udah saya berhenti. Nanti besok analisa lagi gitu. Kalau profit, oh ini hari untuk saya. Sebenarnya bukan nggak ada hubungannya namanya dengan keberuntungan nggak ada gitu. Cuman saya sering adjust seperti itu biar saya tahu batas, tuh teman-teman. Ya, jadi itu adalah 3 buah prinsip. Kalau teman-teman jalankan, ya kalian akunnya awet, akan sering ada momentum. Coba deh teman-teman mulai dari sekarang buatlah sebuah prinsip yang jelas. Contoh, oke bang, saya deposit $1.000. Eh, prinsip saya adalah pertama, ini contoh ya, eh, resiko sekali trade ya adalah $5 dengan lot yang sangat kecil 0,02. Nah, teman-teman bikinlah eh, poin-poin seperti ini ya. Resiko sekali trade $5 contoh atau $6 lah katakanlah. Nah, biar enak 30 pips 300 poin sekali trading ya resikonya gitu. Kemudian saya akan menggunakan teknik apa? Misalkan price action. Seperti yang saya gunakan itu sebenarnya price action. Kemudian batas harian saya ya. Misalkan sehari maksimal 3 kali entry. Kemudian saya akan berhenti ketika apa? Profit berapa? Berapa? Rugi berapa? Misalkan batasannya harian gitu. Gitu. Jadi teman-teman harus punya pedoman-pedoman seperti ini dan jalanin aja terus teman-teman. Ya bisnis trading itu nggak perlu yang up to date kayak bisnis jualan teknologi ya. Kita harus belajar terus kayak gitu nggak teman-teman. Bisnis trading itu adalah bisnis konsistensi. Kita hanya perlu bisa sekali dan terus saja seperti itu. Ya, gimana caranya kita naik level dalam dunia trading? Modalnya yang kita naikin, bukan caranya yang kita ubah. Seperti itu teman-teman. Tapi teman-teman harus ketemu dulu prinsip-prinsip yang pakem, yang siap teman-teman jalankan. Jangan jadi trader yang Senin Kamis karena banyak yang seperti itu gitu. Hari Senin bikin seperti ini ya, poin-poinnya dibikin hari Kamis saja udah dilanggar gitu. Banyak. Makanya habit atau kebiasaan itu adalah yang paling susah dibentuk sebenarnya. Kalau cuman teknik mah sekedar teknik, teman-teman ngaca di teknik orang lain aja bisa niruin mungkin.
Tapi habit itu sangat-sangat perlu latihan dalam waktu yang lama. Intinya dipaksalah teman-teman untuk punya prinsip dan tetap berada dalam aturan yang kalian buat seperti itu. Kenapa? Trader itu sebenarnya banyak yang pinter ya. Hanya saja mereka kalah dengan diri sendiri. Itu saja.